Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aurora Petria Delia dengan NIM 2110123220003 dari kelompok 2. Dalam video ini saya akan menyampaikan review materi perkuliahan selama 1 semester dari mata kuliah Manajemen BK di sekolah dengan 3 orang dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Ali Rahman, MPD, Ibu Dr. Sulistiana, SPD, MPD, dan Bapak Hendro Julius Suryo Putro, SPD, MSI. Dari mata kuliah ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum pernah saya ketahui dan bahkan belum pernah saya dengar. Saya mengetahui tentang hal-hal terkait manajemen, terkait bimbingan dan konseling, terkait POPBK, terkait BK inspiratif hingga sekolah penggerak. Dari materi perkuliahan ini saya mengetahui tentang pengertian manajemen, tentang fungsi manajemen, tujuan manajemen, hingga keterkaitannya dengan bimbingan dan konseling. Kemudian juga saya mengetahui tentang tujuan dari bimbingan dan konseling, pengertian bimbingan dan konseling secara mendalam, hingga layanan-layanan dan program-program bimbingan dan konseling. Kemudian kami juga ada membahas tentang POPBK, yang mana POPBK terdiri dari POP SMP, SMA, atau SMK, yang dimana ketiganya memiliki perbedaan yang tipis tapi sangatlah penting dari perbedaan tersebut, karena perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan kepada tugas-tugas perkembangan dari peserta didik pada jenjang tersebut. Seperti pada SMP, peserta didik ditujukan untuk melakukan pemilihan apakah ingin meneruskan ke SMA atau SMK. Kemudian, pada jenjang SMA, peserta didik lebih difokuskan untuk pemilihan jurusan atau universitas atau melanjutkan pendidikan kemana. Sedangkan pada peserta didik SMK biasanya lebih difokuskan kepada persiapan ataupun kesiapan daripada siswa ataupun peserta didik terhadap kelanjutan studinya, yang mana akan langsung terjun ke lapangan atau langsung bekerja tanpa ada perkuliahan. Oleh karena itu, pasti ada penyusunan program-program yang berbeda di setiap jenjangnya. Dan dari materi perkuliahan ini atau dari mata kuliah ini saya mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian saya juga menjadi mengenal BK inspiratif dan sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak adalah sekolah yang 5 langkah ataupun berada jauh lebih di depan daripada sekolah-sekolah lain, sehingga sekolah penggerak menjadi sekolah contoh ataupun sekolah model, di mana sekolah penggerak juga menerapkan kurikulum well-being ataupun pewujudan dari peserta didik atau siswa yang bersifat Pancasila. Terlepas dari hal-hal tersebut, terlepas dari materi-materi yang telah disampaikan oleh 6 kelompok sebelumnya, saya juga mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari materi perkuliahan ini ataupun dari mata kuliah ini, yaitu mengenai Google Site atau website atau pembuatan website yang dapat kita lakukan secara gratis dan kita akses secara mandiri. Dari pembuatan website tersebut, kita juga tidak hanya bisa melakukan sendiri, tapi kita dapat melakukannya secara bersama-sama ataupun berkelompok, seperti yang telah saya dan teman-teman saya lakukan, yang mana kalian akan menemukan link video ini ataupun link video lain di tempat atau di Google Site yang telah kami buat bersama. Perjalanan pembuatan website ini tidaklah mudah ataupun tidak semudah itu, walaupun sebenarnya cukup mudah, karena kami perlu memahami cara-cara ataupun teknik-teknik ataupun langkah-langkah dari awal pembuatan, dari awal mengenal dan akhirnya dapat menciptakan website yang bisa kalian akses ini. Dalam website kami memuat mengenai visi misi dari sekolah yang kami buat, yaitu Hogwarts School. Kemudian ada mengenai anggota dari kelompok kami. Kemudian ada mengenai capaian-capaian fase dari anak SMA yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Kenapa jadi 2 fase saja yang kami selampirkan? Itu karena sesuai dengan judul website kami, yang mana kami akan mengacu kepada program-program bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk siswa ataupun peserta didik SMA.
yang mana siswa SMA atau peserta didik SMA capaian fasenya ada 2, yaitu fase E dan fase F seperti yang telah kami lampirkan di Google Site. Kemudian selain tentang capaian fase, kami juga menyediakan tentang media-media bimbingan dan konseling seperti kotak masalah, papan bimbingan, leaflet, dan lain-lain. Dan kami juga tidak lupa menyertakan pengertian serta gambar-gambar secara langsung sehingga kalian langsung dapat mengenal media-media BK tersebut. Di antara media-media BK yang telah kami siapkan tersebut, kami membuat beberapa di antaranya seperti kotak masalah yang dapat kalian lihat di gambar dan leaflet. Serta kami juga menyediakan link Screto yang mana menjadi salah satu media BK juga yang kami siapkan. Kalian dapat mengaksesnya langsung dengan mengklik link yang ada di sana. Kemudian selain itu kami juga memperkenalkan tentang perangkat layanan yang dimulai dari need assessment, yang dimana kami sudah menyiapkan link video mengenai langkah-langkah need assessment yang nantinya akan mewujudkan program-program yang ada seperti program tahunan dan program semester yang telah kami lampirkan sebagai contoh. Kemudian di bagian terakhir ada cerita di balik kami membuat Google Site ini hingga berhasil dan hingga dipublis kepada kalian. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.